Ya, 1 jam. Saya memberikan waktu itu 1 jam untuk mengikuti semuanya. Dan saya rasakan ini ya, meditasi cinta kasih ilahi yang pertama ini membantu kita betul mengalami pengalaman Tuhan, mengalami kuasa dari Allah. Ya kadang-kadang siapa yang menggoda kita? Lah 1 jam kan lumayan nyen kue menang 5 juta atau 1 juta. Masak apalagi kita dagang, digoda terus. Waktu 1 jam bisa untuk bisnis, digoda lagi. Bapak Ibu harus punya waktu untuk ini. Dan banyak godaan, pasti. Apalagi ibu rumah tangga, apalagi orang-orang yang kerja di kantor, gak mudah. Ya. Tapi punya komitmen aja, kalau setiap hari gak bisa, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Dan kita punya komitmen. Untuk kita maju, untuk kita hidup rohaninya bagus, kita harus punya komitmen. Seminggu sekali kita meditasi 1 jam, nyalakan ini saja, kita hening, kita sikan. Bapak Ibu akan mengalami suasana yang lain. Percaya dengan saya, dicoba. Setelah seminggu sekali, enak 3 hari sekali. Tapi jangan nanti 4 season sehari, jadi 4 jam, kumaha gawena. Ya, saking sudah mengalaminya gitu ya. Nah ini ya, saya yakin kalau kita punya komitmen, kita akan mengalami kuasa Allah. Bapak Ibu, Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita sesuai dengan bacaan Injil hari ini. Ya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma kuasa itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bantu banyak orang yang lagi mengalami stres. Bapak Ibu, nak, kamu kan kosong waktunya, yuk sama mama yuk belajar meditasi. Yuk dengerin dulu aja tuh ya. Ma ngantuk mah, enggak apa-apa mama dulu juga ngantuk. Yuk coba lagi. Itu dikasih. Kamu sudah punya kuasa. Hal yang baik diteruskan. Ujian dan pencobaan yang kita alami dapat dikalahkan dengan kuasa Allah. Pegang. Ujian dan pencobaan yang kita alami dapat dikalahkan dengan kuasa Allah. Percaya? Pak Ibu, ya. Kadang-kadang kita lagi mengalami kering rohani, mengalami kebingungan dan sebagainya. Serahkan. Nah, yang terakhir penghalang penyerahan diri. Kadang-kadang kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, kita ada sekali godaan-godaan. Sekurang-kurangnya ada 3 godaan. Nah Bapak Ibu dalam session meditasi penyerahan diri ini, godaan-godaan ini kita lawan. Godaan yang pertama ini kita ketakutan. Takut. Takut akan masa depan, takut akan anak-anak, takut akan suami, takut akan istri. Nah, karena kita kurang menyerahkan diri secara total, muncul ketakutan-ketakutan itu. Muncul ketakutan-ketakutan itu. Dan dalam perjalanan kita sekarang ini, kalau kita mengalami ketakutan macam apa? Nah, dalam penyerahan diri ya, nanti kalau kita meditasi, ketakutan macam apa yang paling dominan dalam diri kita ini? Bapak Ibu bisa menjawab, ketakutan macam apa? Bisa. Ketakutan macam apa? Kalau saya sekarang yang paling takut apa? Ya memang mungkin manusiawi ya. Saya tuh paling takut memang waktu kehilangan bapak saya juga mengalami suatu kayaknya kok ada yang hilang gitu ya. Kan sekarang tinggal ibu saya ya, saya juga mengalami takut kehilangan gitu ya. Tapi dalam perjalanan, saya serahkan ibu saya. Saya tidak takut lagi tapi saya serahkan ibu saya. Gitu ya. Ketakutan, bebas. Bapak Ibu punya ketakutan apa? Macam-macam ketakutan. Nanti dalam meditasi kalau orang melihat ketakutan itu saya ketakutan ini Tuhan akan memberikan cara tidak usah takut. Dan akhirnya kita tidak mengalami ketakutan. Dalam meditasi akan ada jawaban ketika kita mengalami ketakutan. Ketakutan apa yang kita alami, Tuhan membantu. Ya. Saya ketakutan kehilangan ibu saya, takut. Ya.
Saya dekat sama ibu saya takut. Ibu saya membesarkan saya, yang mengakan panggilan saya takut. Usianya sekarang udah 80 tahun gitu ya. Makanya tadi sebelum kesini pun saya ajak ibu saya jalan-jalan gitu ya. Ya ngobrol berdua, senang saya. Hanya setengah jam jalan-jalan. Tapi saya takut. Tapi dalam perjalanan, gak ketakutan. Saya serahkan ibu saya kepada Tuhan. Yang kedua, ketakutan yang kedua, keangkuhan. Kadang-kadang kita menjadi pribadi yang angkuh. Penghalang-penghalang. Orang ingin menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi kita angkuh, sombong. Bapak Ibu, sombong. Alah, kita ke gereja kita naon dah. Kau pasturnya itu khotbahna goreng pisan, naon, angkuh. Pasturna khotbahna goreng pisan, ya. Itu menarik gereja teh, angkuh. Orang yang kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi pribadi kita angkuh, ya, sombong. Itu mengganggu. Ya. Orang yang angkuh itu adalah orang yang merasa dirinya sudah sangat hebat. Hebat semuanya. Apalagi orang pintar dan sebagainya kadang angkuh, sombong. Orang kaya, sombong. Ya. Dikira kekayaannya menjadi sombong. Ya. Kesombongan itu, keangkuhan. Ini menghalang penyerahan diri kepada Tuhan. Ya. Ngapain ikut rekoleksi? Saya sudah mapan kok, udah bisa kok. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, kebimbangan. Bapak Ibu jangan bimbang. Yesus penolong kita. Yesus adalah kasih. Yesus adalah penuh kerahiman. Itu, jangan bimbang. Ya. Jualan laku-laku wae bimbang. Kamu erek malam tahun baru. Ya. Pergi deh ke ramalan-ramalan. Aduh saya bimbang. Cing tahun ayeuna 2020 teh kumaha ye? Cingali heula ye diramal. Pergi ke Gunung Kawi. Pergi ke mana itu? Tempat-tempat dukun-dukun. Itu orang-orang yang bimbang. Dan dari sini kelihatan orang-orang yang bimbang-bimbang itu. Jangan bimbang. Yesus adalah Tuhan kita yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jangan bimbang. Orang yang gak bimbang itu yakin jalannya. Ya. Yakin, tidak bimbang. Kalau bimbang jeung kabogoh mah tenan naon. Ya. Karena memang kalau dengan pacar kan atau masih bimbang. Ya apa? Masih milih-milih. Ya. Bimbang dengan calon mantu. Ya enggak apa-apa, milih-milih. Tapi sama Yesus jangan pernah bimbang. Yesus guru kita, orang hebat. Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap season yang pertama mengenai penyerahan diri, nanti kalau kita mencoba untuk mengikuti season ini ya. Ini langkah-langkah kita. Bapak Ibu nanti ini PowerPoint ini sudah saya berikan kepada panitia, kalau mau dicoba lagi ini. Saya berharap dengan season ini Bapak Ibu semakin matang dalam penyerahan diri. Orang yang menyerahkan diri itu godaan-godaannya ketakutan, keangkuhan, dan kebimbangan. Mulai sekarang Bapak Ibu percaya dengan Tuhan. Jangan bimbang. 2020 percaya situasi apapun Tuhan akan membantu kita. Tidak usah bimbang. Tong pergi ke mana-mana, ke ramalan-ramalan. Entong. Ya, anak saya erek menangkeun sahanya, cing pangramalkeun. Enggak usah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita hening sejenak.